Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tria Nurfatona, NIM 190384202036. Ini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi, yaitu metode FAM atau Vogel Approximation Method. Nah, pengertiannya yaitu metode FAM ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan jalur tertutup. Lalu metode FAM ini dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecilnya terlebih dahulu. Nah, dengan biaya terkecil berikutnya ini untuk setiap kelompok maupun barisnya, kolom maupun barisnya. Nah, kemudian kita pilih selisih biaya terbesar dan kita alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Nah, cara ini kita lakukan secara berulang-ulang sehingga semua produknya itu kita sudah dialokasikan. Lalu untuk prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan metode FAM ini, yang pertama itu kita hitung perbedaannya antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolomnya. Nah, lalu langkah kedua itu kita pilih baris atau kolom dengan selisih terbesar. Nah, lalu kita beri tanda kurung. Nah, jika nilai pada baris atau kolomnya ini adalah sama, maka kita pilih yang dapat memindahkan barangnya paling banyak. Nah, lalu langkah ketiga ini dari baris atau kolom yang dipilih pada prosedur kedua ini, itu kita tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya. Nah, serta sel dengan biaya terkecil. Lalu yang keempat ini kita hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya. Maksudnya di sini adalah supply-nya itu sudah kita terpenuhi. Lalu langkah kelima ini kita diminta untuk mengulangi prosedur 1 sampai 4. Nah, setelah supply-nya terpenuhi, maka kita ulangi prosedur 1 sampai prosedur 4 sampai semua alokasinya ini terpenuhi semua. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soalnya. Misalkan di suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 5 gudang seperti pada tabel berikut. Nah, di sini ada pabrik P1, P2, P3 dan gudang G1, G2, G3, G4, G5. Di sini ada demand-nya juga dan ada supply-nya. Lalu yang ditanya itu adalah berapa biaya minimum yang diperlukan agar memperkecil ongkos produksi. Nah, penyelesaiannya kita perhatikan tabel berikut. Ini merupakan tabel dari soal ini. Lalu kita lihat bahwa dari tabel ini kita dapat ketahui bahwa terdapat 3 kolom. Nih ya, maaf 3 baris nih. P1, P2, P3 dan 5 kolom. Nah, jadilah ini. Nah, dan di setiap baris atau kolom ini, kita lihat nilai terkecil pertama dan nilai terkecil kedua. Misalnya pada baris pertama P1 nilai terkecil pertama itu 30 dan nilai terkecil kedua itu adalah 50. Nah, maka selisihnya itu nilai terkecil kedua dikurang nilai terkecil pertama. Nah, jadi kalau misalkan kita mau cari selisih P1 atau baris pertama ini yaitu nilai terkecil kedua yaitu 50, ya kan? Ini dikurang dengan 30. Gitu maksudnya. Lalu kita lanjut. Nah, kita lanjut untuk mencari selisihnya. Di sini ada baris pertama P1 nih ya. Baris pertama P1 ini nilai terkecilnya itu 30 dan 50. Maka 50 dikurang 30 sama dengan 20. Nih ya, 20. Lalu baris kedua di sini ada 50, P2-nya ada nilai terkecilnya 40 dan 50. Maka 50 dikurang
40, maka hasilnya 10. Lalu pada baris ketiga, P3 ini ada nilai terkecilnya 40 dan 40, maka 40 dikurang 40 menghasilkan nilai 0. Lalu selisih kolom. Untuk selisih kolom pertama, di sini ada G1 yaitu 50 dikurang dengan 40 menghasilkan nilai 10. Lalu di sini ada G2-nya ini 70 dan 40 ini. Maka dikurang hasilnya 40. Lalu pada G3 di sini ada 60, nilai terkecilnya 60 dan 60. Maka dikurang hasilnya 0. Lalu pada G4, kolom keempat, ini karena sama semua, jadi kita misalkan aja kita ambil P1 dan P2. 60 dikurang 60, hasilnya 0 juga. Lalu pada G5 ini, itu ada nilai terkecilnya 30 dan 40. Maka 40 dikurang 30 hasilnya 10. Nah, dari selisih baris ini semuanya, ini kenapa saya beri tanda merah? Karena ini merupakan nilai selisih yang paling besar. Nah, karena G2 ini selisih yang paling besar, maka kita lihat G2-nya ini nilai terkecilnya atau skor terkecilnya yaitu ada 40. Yang mana P3 ini melayani G2 atau dari gudang P3 ke gudang G2. Lalu setelah itu berarti kita mulainya dari P3 dan G2 ini. Nah, di sini demand-nya kita lihat bahwa demand-nya ini adalah 40. Ya kan? Demand-nya 40. Lalu di sini ada supply-nya yaitu 1100. Nah, karena nilai terkecilnya itu 400, maka di G2-nya ini kita tulis 400 dan demand-nya menjadi 0, lalu supply-nya 1100 ini kita kurang dengan 400, maka supply-nya menjadi 700. Nah, jadi kita sudah peroleh, kita sudah mengalokasikan ini. Nah, satu lagi, kenapa ini saya beri tanda X ini, ya kan? Karena ini kan demand-nya di sini udah 0 ya, atau total semuanya udah 0. Maka yang ini kita bekukan. Jadi untuk langkah selanjutnya, ini yang G2 ini tidak perlu kita cari lagi karena skornya sudah 0. Oke. Lalu lanjut. Kita lanjut mencari di sini. Kita ulangi langkah dalam mencari selisihnya. Yaitu yang pertama selisih pada baris pertama ini P1 ini ada 50 dikurang dengan 30. Maka menghasilkan 20. Oke, ini tadi sudah di blok nih. Maka saya beri tanda. Ini. Di sini ada 50 dikurang 30. P1 nih, ya kan 50 dikurang 30. Maka hasilnya 20. Lalu pada baris kedua ini nilai terkecilnya 40 dan 50. Maka 50 dikurang 40 menghasilkan 10. Pada baris ketiga P3 ini ada 60 dan 40. Nah, karena 60 ada 2, jadi kita misalkan ambil yang G3. Nih, 60 yang ini ya kita ambil. Dan 40, maka dikurang, hasilnya akan menjadi 40. Lalu kita cari lagi selisih kolomnya. Selisih kolomnya yaitu G1 di sini ada 50 dikurang 40. 50 dikurang 40, maka menghasilkan 10. Lalu G2-nya ini. Nah, kita lanjut ke G3-nya. G3-nya di sini adalah ada P1
Ya, P1-nya itu nih di sini P1 dikurang P3. Pada G3 nih 60 kurang 60. Maka hasilnya 0. Pada G4 juga gitu, 60 dikurang dengan 60. Maka hasilnya 0. Lalu pada G5, kolom kelima ini ada 40, ada 30 nih, dan 40. Kita kurang 40 dikurang 30, hasilnya yaitu 10. Nah, ini dari semua ini merupakan baris pertama ini selisihnya paling besar ya kan? Paling besar yaitu 20. Nah, kita lihat lagi di P3 ini hasilnya juga 20. Jadi, kita pilih saja salah satunya. Di sini saya ngambil misalkan kita ambil P1-nya 20. Maka yaitu P1 ke G5 nih di sini. Nah, kita ambil yang di sini. Nah, di sini nilainya menjadi 800. Kenapa? Karena di demand-nya ini kan ada 800 dan di supply-nya 800. Maka kita tulis 800, maka nilai demand dan supply-nya sama-sama dikurang 800, maka hasilnya menjadi 0. Oke. Nah, setelah tadi sudah teralokasikan, maka kita cari lagi nilai selisihnya. Tadi P1 ini tadi sudah diblok. Oke, ini ya. Ini sudah keblok. Terus ini dan ini. Ini sudah diblok. Oke. Atau kita nggak perlu lagi cari yang ini. Nah, seperti ini kan. Selisih baris pertama P1, strip, dan G5. Kita tidak perlu mencari lagi. Maka kita cari langsung P2-nya. P2-nya yaitu nilai terkecilnya 60 dan nih 40 dan 60. Maka 60 dikurang 40 hasilnya 20. Lalu P3-nya 60 dikurang 60. P3-nya ini 60 dikurang dengan 60 hasilnya 0. Lalu selisih kolom pertama ini G1-nya ini 80 dikurang 40. Hasilnya 40. G2-nya nggak perlu, kita lanjut ke G3, yaitu nilainya 70 dikurang dengan 60. Maka hasilnya 10. Lalu G4-nya ini ada 60 dan 60. Dikurang hasilnya yaitu 0. Lalu, setelah sudah ini, nah dari semua selisih yang sudah kita cari ini, selisih nilai yang terbesarnya yaitu di 40 yang saya beri tanda merah ini. Lalu ini berada di G1. Nah, maka kita lihatlah angka terkecilnya pada G1 ini. Oke. Ini tadi kita blok ya, tadi kehapus. Oke. Di sini nilainya ada nilai demand-nya 40 dan nilai supply-nya 600. Maka nilai terkecil 400, kita letaklah 400 ini di P2G1. Lalu demand-nya menjadi 0 dan supply-nya menjadi 200. Karena 600 dikurang 400 sama dengan 200. Oke, kita lanjut. Lalu kita ulangi langkah untuk mencari selisihnya ini. Kita ulangi langkah mencari selisihnya. Jadi yang ini kita blok lagi ya, karena nah
Jadi kita tinggal mencari yang di dalam kotak ini. Nih, kotak yang ini. Yang ini lagi. Nah, di sini kita dapatkan P1-nya nggak perlu dicari lagi, lalu P2-nya itu 70 dikurang 60 nih ya, 70 dikurang 60 ini. Maka hasilnya menjadi 10. Lalu baris kedua P3, maaf. Ini adalah 60 dikurang 60, hasilnya 0. Lalu G1-nya nggak perlu dicari lagi, G2-nya nggak perlu dicari lagi untuk kolom. Lalu G3-nya ini adalah di sini tadi 70 dikurang 60, hasilnya 10. Lalu G4-nya ini 60 dikurang 60, hasilnya 0. G5-nya nggak perlu kita cari lagi. Nah, di sini nilai terbesarnya yaitu selisih nilai terbesarnya yaitu pada P2 dan G3 ya. P2 dan G3. Nah, karena ada dua, maka kita pilih salah satu saja. Nah, di sini saya ambil yang G3. Kita ambil yang G3. Nah, karena kita ambil yang G3, ya ini ya, P3, G3. Nih, G3, di sini ada nilai demand-nya kan 500. 500, dan di sini supply-nya itu 200. Maka karena 200 itu angka terkecil, oke, maaf, di sini 60 ya, karena tadi kan kita ambil yang G3, lalu kita ambil nilai terkecilnya, yaitu 60, maka di sini demand-nya 500, dan di sini supply-nya 700, maka di sini kita tulis 500. Kita tulis 500 seperti pada gambar ini ya. Nih, kita tulis 500. Lalu, supply-nya ini kan tadi 700. Di sini 700 dikurang 200, maka supply-nya akan menjadi ini 200. 700 dikurang 500 sama dengan 200. Nah, lalu kita sudah dapat nih alokasi selanjutnya. Sehingga yang pada G3 ini kita blok di sini ya. Maka kita tinggal mencari yang ini. Kita tinggal mencari yang G4. Nah, lalu karena sisa selisihnya ini kan 60 dan 60 ini, nah sisa selisihnya itu kan hasilnya masing-masing 0. 60 dikurang 60 itu sama dengan 0. Nah, maka langsung saja kita isi di P2G4-nya itu nilainya menjadi 200. Ya, kita tulis di sini. Di sini menjadi 200. Lalu P3G4-nya juga 200. Kenapa? Karena tadi di sini 400 dan di sini 200, maka kita ambil nilai terkecilnya 200. Kita taruh di sini 200. Ya kan? Kita taruh di sini 200. Lalu di sini 400 ini kita kurang dengan 200. Hasilnya juga 200. Nah, lalu setelah kita peroleh ini semuanya sudah terisi, maka dari tabel ini kita bisa lanjut menghitung nilai total biayanya, yaitu Z dimulai dari sini 30 kali 800 lalu ditambah 40 dikali 400 lalu ditambah 40 kali 400 ditambah 60 dikali 500 ditambah 60 kali 200 dan ditambah 60 kali 200. Nah, maka kita peroleh hasilnya yaitu 110.000. Ya kan? 110.000.
Nah, jadi dengan menggunakan metode FAM, kita perolehlah biaya minimum untuk memperkecil ongkos produksinya itu adalah 110.000. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.